Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Sukabumi akan menjadi sekolah percontohan untuk pembelajaran tatap muka pertama di Indonesia. Kesiapan pihak sekolah memulai belajar akan dibagi menjadi 3 shift dengan menerapkan protokol kesehatan, serta jumlah 13 siswa per kelas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat melakukan kunjungan ke Sukabumi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespon baik sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka pada 13 Juli nanti. Menteri Nadiem Makarim mengungkapkan, SMA Negeri 4 Kota Sukabumi menjadi sekolah percontohan nasional pertama di masa pandemi COVID-19 ini. Berbagai inovasi telah dilakukan pihak sekolah untuk melanjutkan pendidikan secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang diperketat. Nah, ini makanya SMA 4 ini di Sukabumi ini luar biasa, mereka lebih hati-hati lagi, mereka bikin 3 shift. Padahal kan sebenarnya 2 shift sudah cukup gitu. Jadi mereka benar-benar ingin belajar mengikuti protokol. Kesiapan masing-masing daerah itu pasti bervariasi. Nah, itu makanya kami terus berkoordinasi dan bermonitor dengan para kepala dinas daerah untuk memastikan bahwa memang checklistnya itu terpenuhi. Tapi memang ini semua keputusannya kepala daerah, keputusannya kepala sekolah, dan bahkan keputusan orang tua. Kalau misalnya sekolahnya mulai buka, orang tuanya masih tidak merasa nyaman, orang tuanya bebas untuk tidak menyekolahkan anaknya dulu. Dan itu tanggung jawabnya sekolah untuk memastikan bahwa anak itu tidak terdiskriminasi karena dia mau di rumah gitu. Jadi itu kita memberikan kebebasan memilih di masing-masing jenjang gitu. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Nike Siti Rahayu mengatakan, yang terpenting dalam KBM tatap muka nanti adalah selalu menjaga jarak antara siswa, minimal 1,5 meter. Jika satu rombongan belajar 32 siswa, maksimal satu kelas akan dihuni oleh 16 siswa. Jadwal pembelajaran sendiri sudah disusun dengan waktu 1 minggu setiap jenjang. Jadi untuk physical distancing anak-anak itu ada yang bentuknya seperti kotak ya, yang dilapis oleh plastik, itu tidak perlu pakai face shield. Kemudian anak juga bisa membuka masker karena sudah tertutup ya seperti itu. Kemudian ada satu model yaitu tetap bermasker tapi harus pakai face shield. Jadi ini ada 2 model bisa dipakai di sekolah-sekolah. Nah, untuk isi kelas sendiri dibatasi sampai berapa jumlah? Isi kelas sendiri yang terpenting adalah jarak antara siswa itu 1,5 meter. Jadi kalau satu rombel itu 32, maksimal bisa 16. Lalu, bagaimana persiapan sekolah lain dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tatap muka di Kota Sukabumi? Nah, kami sudah merencanakan untuk MPLS yang biasanya ini anak yang sejumlah 432 langsung melaksanakan upacara, sekarang kita atur. Jadi di hari pertama kita membagi gugus 1 sampai gugus 5 hari Jumat. Gugus 1 nanti jumlahnya 87 orang. 87 orang untuk kelas 10 ini dia melaksanakan upacara dan melaksanakan MPLS di sekolah masing-masing, terutama di Kota Sukabumi ini. Jadi MPLS akan tetap dilakukan, tapi jumlahnya lebih sedikit, hanya 87. 87 juga itu dibagi ke dalam 8 kelas. Jadi satu kelas 10 atau 12 kelas, 12 orang. Secara berkirim dalam setiap pekan? Dalam 1 pekan, kita dibagi ke dalam 5 gugus. Berada di zona hijau, Kota Sukabumi saat ini akan memulai pembelajaran dengan 2 pilihan untuk pelaksanaan belajar mengajar di setiap ruang kelas, yaitu menggunakan box plastik di setiap meja, sehingga siswa bisa melepas masker saat belajar dan hanya menggunakan masker hingga proses belajar selesai.